Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Nurul Fazria di Berita Terkini. Kemacetan kembali melanda beberapa wilayah di Jakarta Utara, khususnya di daerah Pelabuhan Tanjung Priok. Beberapa jalan yang terkena dampaknya antara lain Jalan Yosudarso, Jalan RM Marta Dinata, dan Jalan Cakung Cilincing. Situasi ini dipicu oleh meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, serta antrian panjang truk kontainer yang keluar masuk di area tersebut. Akibat dari kemacetan ini, beberapa aktivitas menjadi terganggu, seperti aktivitas berangkat sekolah dan kerja bagi para warga, lalu kepadatan kendaraan juga menghambat arus lalu lintas dan mengakibatkan antrian panjang di beberapa titik. Pastinya ini berdampak juga pada kerugian waktu dan penghasilan warga serta pengemudi transportasi umum. Informasi lebih lanjut, saya sudah bersama salah satu pengguna jalan yang merasa dikerugikan akibat kemacetan ini. Selamat sore, Selamat sore, dengan Arif. Iya, Mas Arif, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Jadi saya mau menanyakan mengenai kemacetan di Jakarta Utara ini. Gimana ya tanggapan Mas Arif? Kalau kemacetan di Jakarta Utara udah terlalu sering ya macet. Jadi sedikit menghambat buat orang-orang yang berangkat sekolah, berangkat kerja gitu. Karena waktu macetnya itu kadang di pagi, siang, bahkan sampai malam. Jadi udah biasa, cuma kalau bisa diperbaiki lah. Oke, berarti Mas Arif ini setiap hari nih ya lewat jalan ini? Iya, setiap hari, karena itu satu-satunya akses jalan buat ke tempat kerja gitu. Jadi cukup terganggu sih. Untuk Mas Arif sendiri pernah nggak mengalami keterlambatan penting gara-gara kemacetan ini? Wow, kalau keterlambatan penting itu sering ya. Khususnya pas berangkat kerja sih. Kita berangkat kerja dari rumah tuh berangkat udah awal aja, nyampe kerja tuh tetap mepet, macet. Terus akhirnya keteteran di kerjaan karena banyak waktu kebuang yang harusnya bisa kepake buat persiapan, jadi terhambat. Berarti sangat disayangkan sekali. Sangat. Gitu ya. Sejauh mana sih ini kemacetan ini mempengaruhi aktivitas Mas Arif sebenarnya? Oh, terlalu ini ya, karena macetnya hampir setiap hari gitu, nggak bisa diprediksi kadang. Jadi kita misalkan berangkat dari rumah, akhirnya nggak macet atau macet, dan itu benar-benar cukup mengganggu sih kemacetan ini, terlalu sering. Betul. Jadi terakhir nih Mas, harapan Mas Arif sendiri untuk kedepannya kepada pemerintah atau pengelola pelabuhan untuk mengatasi kemacetan ini? Harapannya sih sebagai warga ya, karena udah banyak warga juga yang komentar soal kemacetan. Kalau untuk pemerintah sih lebih ketat lagi soal peraturan jam operasional kontainer sih. Karena jam operasional kontainer ini nggak dibatasi. Jadi gabung sama warga ketika warga mau berangkat sekolah, berangkat kerja gitu. Jadi buat pemerintah harusnya bisa lebih tegas buat bikin peraturannya. Kalau untuk pihak pelabuhan, info yang ada kan kemacetan yang terjadi itu gara-gara sistemnya jelek, sistemnya sering error gitu. Jadi diimprove lah, karena ganggu gitu. Berarti kita sama-sama berharap ya untuk kemacetan ini semoga secepatnya agar teratasi karena sangat mengganggu warga dan untuk distribusinya sendiri jadi terganggu seperti itu ya. Baik. Oke Mas Arif, terima kasih atas waktunya. Semoga tidak macet lagi jalan pulangnya. Selamat sore ya. Terima kasih kembali. Baik. Jadi kemacetan yang terus terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan perlunya penanganan terus terhadap manajemen arus logistik dan lalu lintas di kawasan tersebut. Karena sudah menjadi masalah tahunan yang belum terselesaikan. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bukan hanya mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan, tetapi juga bisa berdampak lebih luas pada sektor distribusi barang dan perekonomian kota. Saya Nurul Fazria, Berita Terkini, selamat sore.